Tuhan, suatu kali seorang hamba Tuhan naik kereta malam dari Yogyakarta ke Jakarta. Lalu ketika tiba di Pasar Senen, stasiun Pasar Senen, itu masih subuh sekitar jam 3 pagi. Lalu hamba Tuhan ini berpikir tunggu siang, lalu dia beli kopi, lalu dia duduk di trotoar. Ada banyak orang yang duduk di trotoar, dia juga duduk. Kemudian tidak lama, seorang ibu agak gemuk, tua dan bawa bungkusan, duduk di sampingnya. Jadi hamba Tuhan ini perhatikan ibu ini, sepertinya seperti seorang pemulung gitu. Dia tawarin minum kopi, ibunya bilang tidak. Lalu sudah beberapa waktu ngobrol, lalu hamba Tuhan ini ambil uang. Dia ambil 50.000 dan dia kasih sama si ibu itu. Dia nggak mau terima. Dia bilang, enggak Pak, saya ada uang kok. Wih, hamba Tuhan itu sangat sangat surprise, sangat kaget melihat sikap si ibu itu. Jarang ada orang kalau dikasih uang menolak, ya kan? Bapak Ibu kalau dikasih uang tolak? Saya juga tidak, ya kan? Tapi ibu itu menolaknya. Hamba Tuhan ini bersaksi pada teman-temannya dan kesaksian itu menguatkan. Judul firman Tuhan hari ini berbicara tentang kaya dalam kemiskinan. Nah, kaya dalam kemiskinan. Alkitab sebenarnya banyak sekali berbicara tentang orang miskin. Ya. Dan nanti kita akan lihat ada 2-3 bagian ayat firman Tuhan berbicara tentang kemiskinan. Jadi judul khotbah hari ini adalah kaya dalam kemiskinan. Mari kita baca Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Kalau sudah membukanya katakan amin. Mari kita baca bersama-sama Markus 12 ayat 41 sampai 44. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 1 dikatakan pada suatu kali Yesus di bait suci duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Wah, rupanya Tuhan mau mengamati juga ya jemaat, orang-orang umat Tuhan yang datang ke gereja, datang ke bait suci pada zaman itu, dan memperhatikan bagaimana mereka membawa persembahan. Yang pertama yang dia lihat adalah banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ya, ini catatannya. Tuhan Yesus melihat banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Jadi orang kaya memberi dengan jumlah yang besar. Lalu dari antara orang banyak itu, dan sebagian mereka adalah orang kaya yang membawa dengan persembahan yang jumlah yang besar itu, tiba-tiba muncul seorang yang dikatakan dalam ayat 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dari mana Tuhan Yesus bisa tahu ini orang janda miskin? Mungkin dari pakaiannya, dari dandanannya. Pakaiannya sederhana, dandanannya sederhana, jadi ketahuan dia orang miskin. Lalu dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, pada zaman itu uang ini adalah uang yang sangat murah.
kita lihat di dalam kamus Alkitab, 2 peser, 1 peser itu nilainya berapa? Mata uang tembaga Yahudi yang paling kecil sama dengan setengah duit. Nah, jadi bukan dari perak, bukan dari emas, tapi dari tembaga. Jadi mata uang yang paling kecil. Kalau mata uang kita yang paling kecil, harga berapa? 100 rupiah. Ya, sekarang udah 100 rupiah. Tidak ada lagi yang 25 rupiah kan? Nah, jadi dia bawa 2 koin 100 rupiah kalau kita pakai dengan nilai sekarang. Jadi persembahannya 200 rupiah. Nah, itu kan menunjukkan dia memang betul-betul miskin. Karena dia hanya bisa memberikan 200 rupiah. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang luar biasa adalah walaupun janda ini janda miskin dan hanya memberi 2 peser, yaitu 1 duit, uang yang paling murah, paling kecil nilainya, Tuhan Yesus memuji dia. Di dalam ayat 43, Tuhan Yesus berkata begini, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Padahal dalam ayat 41 dikatakan banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Tetapi ketika janda ini datang dan memberikan persembahan hanya 2 peser, ya, nilai uang yang paling murah, Tuhan Yesus malah memuji dia. Tuhan Yesus malah mengatakan bahwa dia telah melakukan yang terbanyak dibandingkan orang lain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mungkin orang kaya itu telah memberi persembahannya 1 juta. Tapi Tuhan berkata, walaupun janda ini memberi hanya 2 peser, dia lebih banyak memberi daripada yang 1 juta. Mungkin yang lain telah memberikan 2 juta. Tuhan Yesus berkata, janda ini memberi 2 peser, dia lebih banyak memberi daripada yang 2 juta. Oh Bapak Ibu yang kasih Tuhan, masa iya sih 2 peser lebih banyak daripada 1 juta? Bagaimana rumusnya? Nah, bagaimana rumusnya uang 2.000 lebih banyak daripada 100.000? Tidak ada rumus matematikanya. Kalau dengan hitung-hitungan yang sederhana. Tapi Tuhan Yesus memberikan cara menghitung yang lebih tinggi. Dari segi hukum matematika, hukum ekonomi, maka betul yang dilakukan oleh perempuan ini, janda miskin ini, lebih banyak daripada yang dilakukan orang kaya. Ayat 44, mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kalau dilihat dari nilai uang, 1 juta jelas lebih banyak nilainya daripada 2.000 rupiah. Tapi kalau dilihat dari nilai secara ekonomisnya, maka saudara-saudara, yang 2.000 rupiah ini, ya kita 2 peser ini kita 2 rupiahkan saja, jauh lebih bernilai besar daripada yang 1 juta. Kenapa? Tuhan Yesus memberikan rumusnya yang pertama seperti ini. Mereka, siapa mereka ini? Orang-orang kaya. Orang-orang kaya semua memberi dari kelimpahannya. Jadi mereka memberi 1 juta karena mereka punya uang 10 juta. Jadi dia punya uang 10 juta, dia persembahkan 1 juta. Terasa enggak? Terasa juga lah ya kan? Tapi kalau uangnya 100 juta, dia kasih 1 juta. Kira-kira mengganggu ekonominya enggak? Enggak mengganggu.
Itu hukum yang pertama. Jadi mereka memberi dari kelebihannya. Bapak Ibu, saya kan pernah tinggal di kos-kosan. Nah, waktu kuliah itu kita tinggal di asrama, tapi juga pernah di kos-kosan. Kita waktu saya kos itu ada 4 atau 5 orang. Nah, kadang-kadang kita nggak punya uang. Nah, kita beli, kalau di sana namanya apa tuh? Bukan, bisa. Ubi goreng itu loh. Nah, ubi goreng kita beli, singkong goreng itu. Nah, ada 4 orang. Nah, ya kan, cukup 2 dan 1 duel ya. Tetapi ada yang bisa makan 3, ada yang makan 4. Nah, berarti ada yang dikorbankan, kan seperti itu. Nah, tapi kalau di dalam hal orang kaya ini, mereka kaya. Nah, memberi 1 juta, itu nggak mengganggu ekonominya. Bahkan 10 juta pun tidak mengganggu ekonominya. Karena banyak. Nah, rumus yang kedua, Tuhan mengatakan, yang dilakukan janda ini bukan hanya memberi 2 peser. Tapi yang dilakukan janda ini dikatakan, mari kita baca ayat 44, mulai kata tetapi. 1, 2, 3. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi dia memberi lebih banyak, walaupun uang yang dia persembahkan hanya 2 peser, dia memberi lebih banyak dibanding orang kaya, karena orang kaya memberi dari kelebihannya. Dia punya uang 10 juta, dia kasih 100.000, itu kelebihan. Tapi kalau ibu ini, janda ini, dia memberikan, dikatakan di sini, hanya 2 peser, tapi yang 2 peser ini, itu dari segala kekurangannya. Artinya kalau dia untuk makan, mungkin itu hanya untuk makan siang. Malamnya dia tidak makan, karena tidak punya uang lagi. Bahkan dikatakan di dalam ayat kalimat terakhir, yaitu seluruh nafkahnya. Bapak Ibu, seluruh nafkahnya itu bisa juga kita ganti dengan seluruh kehidupannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus memuji janda miskin ini. Walaupun dia miskin, tapi persembahannya menjadi persembahan yang paling mahal. Bukan karena dia memberi 1 juta, bukan karena dia memberi 2 juta, yang dia beri tetap 2 peser, tapi yang 2 peser itu adalah kehidupannya. Sedangkan orang kaya, mereka memberi 1 juta, memberi 5 juta, memberi 10 juta, tapi jumlahnya memang banyak, tetapi nilai dalam kehidupan itu adalah kelebihan dari yang mereka punya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih kaya? Orang kaya itu atau janda miskin ini? Janda miskin ini jauh lebih kaya. Dia berani memberi seluruh kehidupannya. Itu dicontohkan di dalam jemaat Makedonia. Mari kita buka 2 Korintus pasal 8. Saya bacakan mulai ayat 1. 2 Korintus pasal 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Inilah terbelakangnya adalah jemaat di Yerusalem mengalami masa pacaklik yang hebat. Jadi orang-orang Kristen yang di Yerusalem itu memerlukan bantuan orang-orang Kristen dari kota-kota lain.
Nah, Rasul Paulus, para rasul menggerakkan jemaat-jemaat supaya membantu orang-orang yang mengalami kesulitan di Yerusalem. Lalu ada satu jemaat, namanya jemaat di Makedonia. Ini sebuah wilayah. Nah, keadaan mereka itu seharusnya tidak memungkinkan untuk bisa membantu. Karena apa? Yang pertama dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Ini jemaat Makedonia dan jemaat yang mengalami penganiayaan yang hebat, saudara-saudara. Jadi dicobai dengan berat ini dalam pelbagai penderitaan karena dianiaya. Jadi orang Kristen pada zaman itu tidak nyaman hidupnya. Dianiaya oleh pemerintah pada zaman itu. Saudara kalau sudah dalam keadaan menderita, masih mikir untuk membantu orang? Ya kan? Lalu yang kedua, dikatakan, meskipun mereka sangat miskin, sudah menderita, miskin lagi. Aduh, ini keadaan yang berkata, tidak seharusnya kami ambil bagian dalam membantu orang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tapi tidak seperti itu dengan jemaat Makedonia. Walaupun mereka ada dalam pencobaan yang berat dan berpenderitaan, bahkan miskin secara ekonomi, firman Tuhan berkata, sukacita mereka meluap, mereka kaya dalam kemurahan. Lalu Rasul Paulus berkata begini, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kaya dalam kemiskinan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah yang Tuhan katakan tentang orang yang miskin di hadapan Tuhan? Mari kita baca Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 3 sebagai ayat penutup bagi kita. Mari kita baca sama-sama. Matius pasal 5 ayat 3. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Mengapa janda yang miskin itu berani mengambil langkah hidupnya, mempersembahkan seluruh nafkahnya? Adalah karena dia mempercayakan hidupnya di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, dia mensandarkan kehidupannya. Di hadapan Tuhan, dia menaruh pengharapan. Mengapa jemaat Makedonia yang menderita dalam pencobaan, penganiayaan, dan juga miskin itu, meluap dalam sukacita untuk membantu orang-orang yang kesulitan? Juga adalah karena mereka mau menyatakan kepada Tuhan, kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kami adalah orang yang telah menerima kebaikan Tuhan. Mereka adalah jemaat yang hidupnya berfokus kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa orang menjadi pelit? Hanya satu alasannya. Hidupnya berfokus pada dirinya. Dia hanya memikirkan kepentingannya. Dia hanya memikirkan kebutuhannya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang memikirkan orang lain, dia akan terbuka dalam kemurahan, terbuka akan kebaikan. Tetapi orang yang lebih tinggi adalah orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Di sana dia tidak akan pernah takut hidupnya tidak dipelihara Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu kelanjutan hidup ibu janda miskin itu. Tapi saya percaya hidupnya pasti dipelihara Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan dia.
Jemaat Makedonia menjadi jemaat teladan, jemaat yang menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Perjanjian Lama ada satu kisah tentang seorang janda yang punya anak satu yang juga sangat miskin. Perkataan yang keluar dari mulutnya seperti ini: kami hanya punya makanan sepenggorengan. Kalau saya goreng tepung ini, minyaknya juga habis, tepungnya juga habis, kami makan, selanjutnya kami akan mati. Itu dalam musim pacekli yang hebat, musim kemarau yang hebat. Terjadi kemiskinan di mana-mana, krisis ekonomi di mana-mana di seluruh negeri. Dia hanya punya tepung segenggam untuk bisa dia buat adonan makanan. Kalau dia goreng, minyak penggorengannya hanya sekali goreng saja. Dia berkata, saya akan buat ini, dan saya dan anak saya makan. Sesudah itu kami akan mati karena kelaparan. Sudah pernah dalam keadaan situasi seperti itu? Saya percaya tidak, saya harap tidak. Apa yang terjadi dalam wanita ini? Dalam situasi seperti itu, Elia datang menjadi beban. Elia berkata, biarlah sama aku sedikit roti. Bapak Ibu, tepung segenggam. Elia bilang, biarlah sedikit untuk aku, sisanya untuk kalian. Janda itu bisa berkata, enak aja. Untuk kami aja gak cukup berdua, masa untuk kamu lagi? Tapi Alkitab tidak berkata begitu. Alkitab berkata, janda itu membuat seperti yang dimintakan Elia, seorang nabi. Dia buat kue yang kecil untuk Elia, lalu dia makan bersama anaknya. Dia goreng tepungnya, minyaknya dia pakai untuk menggoreng. Apa yang terjadi? Selama masa kemarau, tepungnya yang segenggam tidak habis, minyaknya untuk menggoreng satu kali tidak habis. Setiap kali dia membuat makanan, ada tepung yang cukup, ada minyak yang cukup. Terjadi mujizat. Janda itu tidak jadi kolam rati dia. Dia tetap berada dalam situasinya, tetapi dia terpelihara hidupnya karena dia berani melangkah, melakukan apa yang Tuhan firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu hanya mungkin dilakukan oleh orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saya mau tutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan peduli hidup kita. Tuhan memperhatikan apa yang ada dalam hati kita. Siapakah sebenarnya yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Yang kedua, Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Tidak peduli apa pendidikan kita, apa status kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Sebagai anak-anaknya, dia akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah apa yang bisa kita lakukan. Tapi hidup kita ini ada di dalam tanggung jawab Tuhan. Yang ketiga, tidak ada hidup yang lebih mulia selain daripada hidup yang berbagi kepada orang lain. Ya, jangan takut berbagi kepada orang lain, khususnya kepada yang membutuhkan, yang kekurangan. Kalau Bapak ini punya tetangga yang kekurangan, jangan tutup mata. Ya. Kalau saudara berkata, ya Pak, tapi hidup kami cuma satu, bagaimana berbagi satu bungkus? Ya. Beri sama dia,
hati saudara dia balas Indonesia saudara bisa lebih dari satu. Boleh kita hidup sebagai orang-orang yang miskin di hadapan Allah, karena kita adalah orang yang paling pengen kerajaan surga. Amin. Mari kita